Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan anak-anak walaupun kita model pembelajarannya daring. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pelajaran di kelas 8 semester 1, sebelum kita menjelaskan tentang materi, tolong anak-anak mempersiapkan diri. Jangan lupa bukunya juga di bawah. Persiapan harus sudah siap. Oleh karena itu, marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti mudah dipahami dan anak-anak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, kita awali di pelajaran kelas 8 semester 1 ini. Yang pertama kita sampaikan dulu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di kelas 8 semester 1 bahwa setelah anak-anak mengikuti pelajaran Al-Quran Hadis ini, mudah-mudahan anak-anak bisa memiliki kompetensi yang mana dalam hal ini anak-anak bisa memahami berbagai macam hukum bacaan mad dalam Al-Quran, kemudian mendeskripsikan hukum bacaan mad iwad dalam Al-Quran dan surat-surat pendek, dan mendeskripsikan hukum bacaan mad lain dalam Al-Quran dan surat-surat pendek, serta mendeskripsikan hukum bacaan mad arid lisukun dalam Al-Quran dan surat-surat pendek. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pengertian daripada mad yang lain, anak-anak masih ingat di pelajaran awal kelas 1 itu sudah kita bahas, yaitu tentang pengertian mad tabi'i. Oleh karena itu kita ulang lagi supaya anak-anak mudah untuk memahaminya. Dalam pelajaran mad tabi'i, mad itu menurut bahasa artinya panjang, sedangkan tabi'i menurut bahasa artinya biasa, alami atau asli, yang biasa disebut sebagai mad asli. Adapun panjang bacaan mad tabi'i itu adalah 1 alif atau 2 harokat. Jadi mad tabi'i merupakan materi dasar dalam ilmu tajwid, karena sebelum masuk ke materi yang lain, kita harus benar-benar menguasai bacaan mad tabi'i lebih dahulu. Karena ada banyak sekali anak-anak bacaan mad tabi'i dalam Al-Quran daripada bacaan mad yang lain. Maka pahamilah dengan seksama, karena dalam materi ini kita akan dapat membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Kemudian kita masih ingat bahwa hukum atau huruf dalam bacaan mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama adalah huruf alif. Sebelum huruf alif itu ada harokat fathah. Kemudian ada ya sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh. Dan wawu sukun sebelumnya ada harokat dhammah. Itu adalah kunci daripada huruf mad tabi'i. Misalnya di situ contoh daripada bacaan mad tabi'i, ada di dalam tabel ada tulisan Ar-Rahimi. Yang dimaksud bacaan mad tabi'i di sini adalah sebelum ya sukun di situ ada huruf yang berharokat kasroh. Maka panjang bacaannya dibaca 2 harokat. Kemudian yang kedua, yu'minuna. Di situ juga ada huruf wawu dhammah, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang ketiga contohnya innama, sebelum ada alif, di situ ada huruf yang berharokat fathah. Maka itulah beberapa contoh hukum bacaan mad tabi'i. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Kemudian langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang bacaan mad iwad. Di bab 1, bacaan mad iwad, itu pengertiannya kita masih ingat bahwa mad tadi artinya panjang, sedangkan iwad artinya ganti tanwin. Jadi menurut istilah, mad iwad artinya bacaan tanwin yang diganti bacaan mad dan dibaca panjang. Panjang bacaan mad iwad yaitu 1 alif atau 2 harokat. Hukum bacaan mad
hukum bacaan disebut mad iwad ini apabila ada fathatain pada akhir kata karena wakof atau berhenti dan dibaca mad sebagai pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Yang kedua, cara membaca hukum mad iwad adalah dibaca panjang satu alif atau dua harokat seperti panjangnya mad tabi'i. Oleh karena itu anak-anak, untuk lebih jelasnya kita simpulkan. Jadi yang dimaksud bacaan mad iwad di sini adalah mad yang terjadi ketika ada fathaten jatuh pada akhir kalimat atau dibaca wakof, maka tanwinnya dibunyikan menjadi huruf fathah. Contoh bacaan mad iwad bisa dilihat dalam tabel. Di situ ada tulisan atau ada kalimat afwajan. Maka cara membacanya dibaca menjadi afwaja, ya. Kemudian contoh yang kedua, tawaban, membacanya menjadi tawaba. Yang ketiga contohnya adalah subhan, maka dibaca menjadi subha. Jam'an dapat dibaca menjadi jam'a. Yusron dibaca menjadi yusro, dan seterusnya. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu mad layin. Dibuka halaman berikutnya, ada hukum bacaan mad layin. Hukum bacaan mad layin adalah apabila ada huruf mad, yaitu huruf wawu sukun dan ya sukun, dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Adapun cara membaca mad lain adalah dengan halus dan lembut, serta tidak boleh dibaca panjang kecuali dalam keadaan wakof atau berhenti. Apabila dibaca wakof, maka hukum bacaannya berubah menjadi mad arid lisukun. Maka contoh bacaan mad lain bisa dilihat dalam tabel. Ada tulisan atau kalimat aro'aita. Yang dimaksud di situ bacaan mad lain sebelum ya disukun, di depannya ada huruf berharokat fathah, maka membacanya menjadi lunak atau halus, yaitu aro'aita. Kemudian contoh yang kedua, Quraisyin. Di situ juga ada huruf ya sukun, di depannya atau sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Contoh yang lain, di situ ada khaufin. Di situ ada waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Yang selanjutnya contohnya adalah watawasaubi. Di situ ada waw sukun, di depannya ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang ketiga yaitu bacaan mad arid lisukun. Bacaan mad arid lisukun tadi sudah diterangkan di awal, mad itu adalah panjang, sedangkan arid itu artinya tiba-tiba, sedangkan lisukun itu artinya mati. Jadi yang dimaksud bacaan mad arid lisukun adalah bacaan panjang yang mati tiba-tiba karena wakof atau berhenti. Maka panjang bacaan mad arid lisukun boleh dibaca satu alif atau dua harokat, dua alif atau empat harokat, tiga alif atau enam harokat. Adapun hukum bacaan mad arid lisukun adalah apabila ada mad tabi'i atau mad lain dan sesudahnya ada wakof atau tempat untuk berhenti. Maka cara membacanya ada tiga cara.
Yang pertama, lebih utama yaitu dibaca dengan panjang sampai 3 alif atau 6 harokat, seperti bacaan mad lazim musaqqal kilmi. Yang kedua, dibaca sedang, yaitu dengan panjang 2 alif atau 4 harokat, seperti bacaan mad tabi'i. Kemudian yang ketiga, dibaca pendek, yaitu panjang 1 alif atau 2 harokat, seperti juga bacaan mad tabi'i. Dan biasanya bacaan mad arid lisukun ini jatuh di akhir ayat atau ketika berhenti. Contoh di situ di dalam tabel ada kalimat yang berbunyi Rabbil alamina, maka dibaca menjadi Rabbil alamin. Ma ta'buduna, maka dibaca menjadi ma ta'budun, dan seterusnya. Oke anak-anak, untuk penjelasan yang singkat ini mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, dan nanti ada tugas dari kami, yaitu tugasnya sangat mudah. Anak-anak tolong ditulis surat Al-Quraisy dan surat An-Nisa ayat 163 dan 164 dengan baik dan benar, dan carilah hukum bacaan sesuai yang kita terangkan tadi, yaitu bacaan mad tabi'i, mad iwad, mad layin, dan mad arid lisukun. Untuk tugas kami, tolong nanti dijadikan satu buku, tidak berupa lembaran, tapi di catatan buku disendirikan. Nanti kalau sudah selesai difoto dan dikirim lewat WA. Kalau ada tatap muka nanti bisa dikumpulkan semua. Jadi semua tugas Al-Quran dan Hadis dikumpulkan menjadi satu buku. Oleh karena itu anak-anak tolong ya jangan sampai buku dicampur dengan yang lain. Jadi untuk mempermudah kita di dalam penilaiannya. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.